untuk hal ini saya setuju juga. Mari kita doktrin, mari kita sampaikan, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menjauhi ajaran-ajaran tahayul khurafat. Oke, siap. Tapi plus ditambahi, Pak ya. Dan menjauhi dari kejumutan orang-orang Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah Isaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan sersan teman-teman, serius tapi santai. Jangan lupa siapkan kopinya, tambahi gula biar manis, diaduk dan seruput selagi panas teman-teman ya. Oke. Disclaimer dulu, saya jelaskan sekali lagi. Untuk partner saya, teman saya yang kemarin itu memang masih belum bisa teman-teman ya. Ya mungkin nanti saya hubungi lagi barangkali kalau beliau ada waktu bisa gabung sekali-kali untuk nemenin saya ya. Tidak ada apa-apa di antara kami, tidak ada permasalahan apa-apa, tidak ada konflik, tidak ada apa-apa. Ya hanya kesibukannya saja. Alasannya sebenarnya karena beliau sudah naik jabatan dan kesibukannya lebih padat lagi teman-teman ya. Jadi untuk gabung itu benar-benar harus butuh waktu yang kosong teman-teman ya. Oke, itu dari kami. Baiklah, kita akan kembali mereaksi para wahaboy ini teman-teman ya. Oke, mereka tidak takut ini fitnah, ini provokatif, ini namimah, nanti kelak gimana pertanggungjawabnya di akhirat. Mereka tidak takut itu. Jadi jargon kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran syariat itu hanya di mulut saja, hanya di kerongkongan saja. Sebagaimana yang dijelaskan di hadis Nabi, mereka itu hanya di kerongkongan saja, tidak masuk ke hati. Kami ya, seandainya ada Wahabi yang berbuat salah, ustadznya, terus ada klarifikasi, maka tidak akan kami bahas sama sekali. Contoh, yang video Ustadz Zamzami, yang mengatakan firqah dhallah, NU firqah dhallah, para habaib firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah. Kemudian karena beliau klarifikasi, sudah minta maaf, tidak akan kami bahas sama sekali. Karena akan merugikan kami sendiri nanti kelak di akhirat teman-teman ya. Orang itu bisa menjadi media dakwah, katanya. Kata siapa? Kata Ikdam. Son, bukan son, sistem. Mengganggu atau tidak? Mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Jelas tadi di fatwa dari Kiai Muhib mengatakan yang haram adalah sound horeg, bukan sound system ya. Jadi ketika di pengajian-pengajian ada sound system, maka itu sah-sah saja, wajar-wajar saja selama masyarakat sekitar itu sudah diketahui keriduannya ya. Otomatis biasanya kalau ada acara-acara seperti itu sudah izin Pak, izin ke kepala desa, RT RW dan pemerintah dan perangkat setempat itu sudah mendapat izin. Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum benar-benar panjenengan ketahui. Orang meresahkan, meresahkan. Pernyataan Video Gus Ikdam tadi terus diulang-ulang itu, terus diulang-ulang. Video dari Gus Bahru terus diulang-ulang. Mereka terus-terusan menumpuk dosa, mereka terus-terusan menabung dosa itu. Ya, jadi ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat dari Pak Khalid Basalamah, dari Pak Syafiqi Salama, dari Ustadz Wahabi Indonesia yang mengatakan ya, mereka keluar-keluar kan di akhirat itu kelak mereka akan menjadi seorang yang muflis. Ada seorang mukmin yang datang dengan banyak pahala, kemudian ternyata dia muflis, bangkrut. Kenapa? Karena pahalanya akan dikasihkan ke orang-orang yang dia gibahi, dia fitnah, kan begitu teman-teman ya. Padahal video dari klarifikasi Gus Ikdam itu banyak. Di acara son horeg niku wau ora kok sone haram mboten rangkeane. Ternyata kemarin para kiai ada yang bilang, "Wah, ngertiku Mas Le sing viral-viral tok kuwi Mas. Enek apa ne? Dancer, enek apa lah ngono kuwi. Coba mengke ditata bareng-bareng." Ngoten nggih. Wong ae dhewe iki dulur kabeh, cuma bagiane dhewe pun ngoten. Wis kaya acarane ST mbiyen lho. Aku ora ngerti apa-apa, MC kuwi karepe guyupi. Guyupi apa? Ngunggahne hadroh nggih DJ kae tet. Akhiran yo ngono, komentari ngendi-ngendi. Gus Ikdam yo santai ae. Itu bukan perintah saya dan sebagainya, cuma biyen kuwi mang krana ngono. Ngaji biyen iki urung serame iki. Loh, tujuannya berarti gen rame, gen ngene-ngene mboten. Wong itu cuma musik di awal tok, gen ngunggahne iki lho, DJ-ne DJ Gono, DJ Badol, DJ Danu kuwi biyen. Lah, mau akhirnya barang wis dijagongne ya wis ganti. Saiki Pak Sabar iki ngunggahne nggih wayang nok. Paring asma Margono.
badal nyusul. Wis ngono-ngono kuwi. Malah ndiki mari munggah pencakdor ngunggahne Cah Hadroh ngene iki nggih pencakdor. Yo, are you ready? Iki nyapa. Sebene sak sir-sire wong-wong kuwi, penting ngono kuwi. Paham nggih? Aja gaduh kula nyuwun tulung aja gaduh, nggih. Pun rukun mawon. Terus nyuwun sewu. Ora usah ngrungokne uwong-uwong sing tujuane golek panggung. Moro-moro enek apa neh. Mbok iki aku omong ngene kadang kowe dikewethok ning TikTok ngono tek komentar Gus Idam nih jarno. Pada zaman ini, zaman sekarang ini, orang kalau tidak konyol, tidak menentang, tidak akan viral, teman-teman. Apalagi mereka berbicara tentang son-son horeg seperti ini. Kalau mereka tidak menentang, tidak membuat pertentangan di antara fatwa-fatwa yang sudah ada, maka mereka tidak akan viral, tidak akan terkenal. Harry Pras berusaha menceritakan dirinya sendiri, teman-teman ya. Ketika Harry Pras ini tidak melawan, menentang, atau mengkritik ulama-ulama sekelas Ustadz Hadi Hidayat, Gus Baha, hampir semua ustadz yang tidak sepemahaman dengan Wahabi itu nggak luput dari penentangan Harry Pras ini, teman-teman ya. Jadi ya kalau ingin viral, ya benar kata Harry Pras ini, harus menentang para ulama, itu Anda akan menjadi viral, teman-teman ya. Agar menjadi viral, ya Ikdam ini ngundang atau didatangi begitu, tapi mengizinkan perempuan nyanyi joget depan laki-laki, depan jemaahnya. Apa namanya ini kalau tidak menentang kebiasaan, akhirnya viral, digandrungi banyak orang. Kalau sekelas Gus Ikdam yang ingin merangkul, menggabungkan semua elemen masyarakat dari berbagai kelompok, ada yang kelompok memang suka pengajian, ada yang memang kelompok itu suka joget-jogetan, ada yang kelompok motor, ada yang kelompok segala macam dari berbagai sekte anak muda ya, dari berbagai kelompok anak muda. Ini disatukan dalam satu wadah pengajian. Ini memang salah satu prestasi dari Gus Ikdam. Lalu apa kiprah Wahabi dalam hal ini untuk mengentas atau untuk merangkul, untuk menarik kaum-kaum marginal seperti ini agar paling tidak ada sentuhan religi itu? Apa peran Wahabi? Mereka tidak akan bisa menjawab hal ini karena mereka bukan pelaku, bukan praktisi di situ. Mereka hanya komentator, teman-temannya, bukan praktisi. Seolah-olah dia wali. Di Indonesia itu tidak perlu cerdas, tidak perlu pinter, tidak perlu fakih. Yang penting bisa aneh nyeleneh, bisa berfatwa aneh nyeleneh, bisa mengikuti kemajuan zamannya orang-orang yang rendah maksudnya. Siap-siap sudah jadi terkenal, siap-siap jadi orang hebat. Dia membicarakan dirinya sendiri. Tidak perlu alim, tidak perlu fakih, tidak perlu belajar agama, tidak perlu mengerti ilmu agama. Cukup Anda komentator ngalor ngidul, menyalahkan ngalor ngidul, sana sini disalahkan, semua ulama disalahkan, maka Anda akan terkenal seperti Harry Pras ini. Terkenal bodohnya, teman-teman ya. Terkenal di antara SDM rendah katanya. SDM rendah sekali-kali ya. Ini kelompok Harry Pras CS serta kelompok-kelompoknya, mereka adalah kelompok-kelompok SDM rendah tapi merasa SDM mereka itu tinggi, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Mereka seringkali menyampaikan dalil-dalil ulama tapi tidak mengerti. Mereka hanya modal nekat saja, kan begitu. Di Jakarta, dakwah salafi pesat karena di Jakarta banyak orang yang berpikiran maju, meninggalkan faham-faham primitif. Cerdas, karena orang ke Jakarta yang gabung ke Salafi itu adalah orang-orang bodoh yang mudah dibohongi, mudah ditipu. Kemudian banyak juga oknum-oknum yang pinter sebenarnya ya. Oknum-oknum dari mereka banyak yang pinter sebenarnya, tapi memanfaatkan keadaan. Contoh, mereka adalah pembisnis. Mereka tahu ini, di kelompok Wahabi Salafi ini orang-orangnya gampang ditipu. Maka mereka masuk ke situ untuk melakukan bisnisnya. Dengan apa? Dengan cara mengadakan kajian di mana-mana. Dia sebagai panitia tuh, atau mereka menjual mall syariah. Kan ustadznya pun nggak luput dari otak-otak bisnis. Kajian berbayar, kajian di hutan. Intinya apa ya? Bisnis semuanya adalah proyek, teman-teman. Menurut mereka gitu. Orang-orang cerdas itu seperti itu. Mereka yang cerdas mungkin ustadznya, kemudian panitia-panitianya itu memang cerdas. Tapi untuk yang jamaahnya, emang orang-orang awam dan tidak mengerti apa-apa, dia tertipu. Mereka tertipu oleh jargon-jargon qala Allah, qala Rasul. Seperti itu, teman-teman. Padahal yang disampaikan oleh ustadz mereka itu banyak yang disembunyikan. Itu mereka tidak tahu, teman-teman ya. Kita kepada Cina, Korea, Jepang, apalagi Amerika, jauh kita masih stuck di doktrin takhayul bid'ah khurafat. Oke, untuk hal ini saya setuju juga. Mari kita doktrin, mari kita sampaikan, mari kita ajarkan anak-anak kita
untuk menjauhi ajaran-ajaran tahayul khurafat, oke siap. Tapi plus ditambahi Pak ya, dan menjauhi dari kejumutan orang-orang Wahabi. Nggak maju-maju Pak negara ini kalau kayak gitu kan gitu Pak ya. Oke, sound horeg seperti itu. Iya memang mereka budaya primitif. Orang ada ya kan satu video dari orang yang mempunyai sound horeg, haram 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 haram. Kenapa? Nggak maju-maju kalau ngurusin haram, sound horeg aja diurusin kan gitu. Justru memang iya sound horeg ini salah satu peradaban, salah satu budaya yang tidak maju kan seperti itu teman-teman ya. Tapi harus digarisbawahi juga, kita stagnan di sini bukan hanya gara-gara khurafat dan tahayul ya, tapi gara-gara ada banyak oknum dari Wahabi ini yang ngurusin orang lain, yang ngurusin amaliyah orang lain, yang hanya bisa menyalah-nyalakan atau membidah-bidahkan bahkan menyesatkan kelompok-kelompok lain. Mereka sangat pede sekali berbicara seperti itu, seakan-akan Saudi itu negara yang lebih maju. Padahal sama saja, Saudi hanya kaya saja. Ingat ya, Saudi Arabia hanya negara kaya, bukan negara maju. SDM Saudi sama rendahnya kayak kita. Andai kan Heri Plus merendahkan loh ya, justru lebih maju kita daripada Saudi Arabia. Seperti itu. Kalau boleh jujur Heri Plus, kalau Anda menyinggung negara maju, Anda harus menyinggung Iran tuh. Kenapa Anda nggak menyinggung Iran? Kenapa negara maju itu Cina, Amerika, Iran Anda nggak ada singgung? Padahal Iran itu sudah diembargo, sudah diboikot beberapa puluh tahun. Tapi lihat hasilnya sekarang, ya si rewel keok kan begitu. Negara Timur Tengah siapa yang berani untuk melawan Iran? Nggak ada ya, karena teknologinya maju, terutama di bidang pertahanannya. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk menanggapi kebobrokan dari cara berpikir dan nalar dari para Wahabi ini ya teman-teman, terutama dari sekte Heri Plus ini teman-teman ya. Oke, itu saja dari kami. Jazakumullah khair wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.